Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya Allahumma amin. Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia serta pemirsa channel YouTube Masjid Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan. Pada hari yang berbahagia ini tepatnya Jumat 4 Ramadan 1445 Hijriah bersamaan dengan 15 Maret 2024 Masehi. Kembali kita lanjutkan pertemuan kita pada sore hari ini dalam program Dialog Interaktif Kajian Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Radio Republik Indonesia Programa 1 Bengkalis. Dan pendengar untuk diketahui juga Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id serta disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Dan program ini juga dilaksanakan selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sampai waktu menjelang berbuka puasa. Baik kaum muslimin muslimat pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis, para pemirsa channel YouTube serta jamaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan. Pada sore hari yang berbahagia ini tema kajian kita yaitu potensi dan strategi zakat, infak dan sedekah. Dan insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Khadijah Ishak SHI MESY selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Dan saudara pendengar kami juga membuka interaktif melalui line telepon dan pesan WhatsApp di 0823 8836 4742. Dan bagi Anda yang ingin bertanya nantinya silakan Anda ajukan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu mengenai potensi dan strategi zakat, infak dan sedekah. Baik pendengar, pemirsa dan juga audiens kita yang hadir di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada sore hari ini, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini bersama Ibu Dr. Khadijah Ishak SHI MESY selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Assalamualaikum Ibu Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nampaknya sehat sore hari ini Bu ya. Ya, sehat. Dan alhamdulillah juga kita hari ini sudah melangkah di hari keempat bulan suci Ramadan. Baik. Amin. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan ya. Baik Ibu, pada sore hari ini kita berbicara tentang tema kita yaitu strategi dan potensi ZIS yaitu zakat, infak dan sedekah. Nah kita ketahui bahwa zakat, infak dan sedekah yang kini lebih sering disebut dengan singkatan ZIS begitu Bu ya. Zakat, infak, sedekah ini merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak hanya bersifat religius pribadi saja tetapi cenderung kita lebih mengamalkannya untuk kegiatan sosial begitu ya. Dan tentu saja berdampak pada perekonomian masyarakat. Nah mungkin Ibu bisa jelaskan terlebih dahulu ZIS itu seperti apa, zakat, infak, sedekah itu seperti apa dan sejarahnya kemudian latar belakangnya kita itu dianjurkan untuk melakukan zakat, infak, sedekah itu seperti apa Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala murudin ya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya khususnya pada Ramadan yang keempat ini kita masih diberikan oleh Allah suatu nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah sampai sore hari ini. Kemudian salawat salam pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita aturkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Agung Masjid Agung Istiqomah beserta para pendengar radio RRI Bengkalis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita mengaturkan ribuan terima kasih kepada Basnas Kabupaten Bengkalis yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dana dan infak sedekah masyarakat Kabupaten Bengkalis terhimpun di Basnas Kabupaten Bengkalis. Berbicara tentang zakat, infak dan sedekah, zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada umat Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arroqiin. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wal haji was shaum ramadan. Bahwa zakat merupakan wajib bagi kita. Ayat dan hadis tersebut kita melihat bagai asas dan dasar bagi umat kita Islam untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah zakat. Dalam Islam, kalau kita lihat secara dalam Al-Quran, bahwa zakat, ayat berbicara tentang zakat ini cukup banyak. Kita lihat bahwa hampir 30 yang membicarakan tentang zakat. Yang berbarangan hampir 27 ayat dalam Al-Quran itu berbicara tentang zakat dan sholat. Kalau kita lihat secara historis bahwa zakat ini muncul pada abad ke-9 Hijriah. Namun juga ada sebagian pendapat menyatakan bahwa zakat itu wajib dilaksanakan mulai muncul itu pada abad ke-5 Hijriah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mulai memberikan pengarahan, kemudian memberikan syiarnya kepada umat Islam bahwa zakat wajib dihimpun, kemudian dibayar sesuai dengan kategori syarat yang telah ditentukan. Kemudian kita melihat sejarah historis juga bahwa pada zaman Rasulullah zakat itu dikelola oleh negara. Sehingga untuk supaya zakat ini terkumpul dengan baik, maka Rasulullah mengutus Umar bin Khattab, salah satunya adalah untuk mengumpul zakat di suatu negeri. Nah, kalau melihat dari beberapa syarat yang ditentukan dalam pembayaran zakat itu sendiri, bahwa zakat merupakan ibadah yang tidak hanya beribadah muamaliyah, menunjukkan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mempunyai dua dimensi. Yang pertama, zakat mempunyai hubungan hablum minan nas. Yang kedua,
hablu minallah, terutama bagi orang yang memberikan zakat itu sendiri. Nah, pada hakikatnya zakat bukan hanya, kalau kita melihat, bukan saja untuk memenuhi asas pemerintahan dan bukan hanya untuk memenuhi kas basnas, tapi pada hakikatnya zakat adalah untuk memberikan manfaat terutama pada orang yang memberikan zakat. Karena kalau kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran itu seperti disebutkan khuz min amwali shadaqah tutahhiruhum, ambillah harta kemudian gunakanlah untuk disucikan dan dibersihkan. Bahwa ayat Al-Quran ini menggambarkan bahwa kita diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, kalau kita lihat bahwa zakat ini adalah wajib, kemudian merupakan rukun Islam yang ketiga yang harus kita tunaikan sebagai umat Islam. Kemudian zakat ini sangat tegas digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, khususnya pada zaman pemerintahannya. Orang-orang yang enggan terutama membayar zakat, mereka harus diperangi. Nah, itu salah satu gambaran bahwa zakat itu merupakan suatu yang harus kita lakukan karena dia sifatnya sama seperti sholat yang tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian kita mulai juga dari Imam Syafi'i yang dari ungkapan dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa zakat itu harus diambil, dipaksa harus diambil, dipungut supaya dia terbayar dan terpenuhi bagi umat Islam. Nah, kalau kita melihat bahwa artinya untuk pembayaran zakat ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi yang membayarnya. Terutama janji Allah, orang yang membayar zakat tentu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Kemudian di sisi lain bahwa kita dengan berzakat, bahwa kita akan membersihkan harta yang kita memiliki. Dan kemudian ketiga, kita dapat menghindari bahwa kita terhindar dari sifat kikir. Karena kita juga tidak disarankan untuk cinta berlebih-lebihan terhadap harta yang kita miliki. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk pada kesempatan Ramadan ini untuk membayar zakat sesuai dengan kategori syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam Islam, kalau kita berbicarakan tentang zakat, bahwa syarat itu zakat salah satunya adalah al-milkul al-tam, bahwa harta yang kita zakat itu adalah merupakan harta milik kita secara penuh dan diperoleh secara penuh. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang beriman, berinfaklah kalian dari usahamu yang baik-baik. Artinya di sini kita berzakat kemudian berinfak merupakan hasil yang kita peroleh melalui pekerjaan dan sebagainya, dan kita lakukan untuk mendapatkan supaya harta kita itu mendapat keberkahan dan suci. Kemudian yang kedua adalah an-nama, artinya kemungkinan harta yang kita lakukan itu berkembang. Dengan berkembang itu maka kita wajib untuk membayar zakat. Misalkan kita punya ternak, kemudian ternak itu sudah mencapai haul dan nisabnya, maka kita harus membayarkan zakat. Di sisi lain juga haul dan nisab menjadi syarat utama bagi kita umat Islam yang mempunyai harta untuk kita zakatkan. Yang tak kalah penting adalah terkadang adalah terpenuhnya kebutuhan harian atau kebutuhan pokok yang jika telah terpenuhi dan merasa lebih, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dan berzakat serta bersedekah.
Baik, pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis, demikian tadi telah kita dengarkan beberapa uraian ya mengenai zakat, infak dan sedekah tadi. Dan pendengar, kami ajak Anda juga dan kami undang Anda untuk sama-sama berdiskusi membahas topik kita pada sore hari ini. Silakan di 0823 8836 4742. Nanti kita akan bincang-bincang lagi Bu, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bengkalis. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Syiar Ramadan bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Bengkalis dan juga channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Dan pendengar, kita masih membahas terkait topik kita pada hari ini, yaitu potensi dan strategi ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Khadijah ya. Di kesempatan sore hari ini juga kami mengundang Anda untuk sama-sama berdiskusi. Silakan di line telepon 0823 8836 4742. Baik Ibu Khadijah, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya terkait latar belakang dan kenapa kita harus dianjurkan untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah. Nah, namun mungkin ada sebagian individu yang mungkin belum memahami ini, pentingnya membayar zakat, infak, dan sedekah itu. Apa sebenarnya, seberapa pentingkah kita membayar zakat tersebut? Baik. Kalau kita melihat terkait dengan zakat, kenapa kita umat Islam itu harus membayar zakat? Salah satu kalau kita lihat dari ayat Al-Quran bahwa zakat itu merupakan wajib bagi umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi sholat kemudian zakat adalah kategori dua yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Yang kedua, kita melihat satu sisi bahwa zakat merupakan rukun Islam. Yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis Nabi,
bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Jadi ini berbarengan juga hadis Nabi, kemudian dengan sholat, dengan zakat. Jadi karena kita melihat secara teks bahasa bahwa kaidah dalam bahasa usul fikihnya bahwa aqimus shalah itu adalah, kemudian wa atuz zakah itu adalah merupakan perintah dalam Islam itu yang menganjurkan kaidah bahwa kita wajib untuk melaksanakannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih itu mengajarkan al-aslu fil amril wujub. Jadi asal pada amal itu menunjukkan kepada wajib yang kita laksanakan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya tadi adalah zakat. Di sisi lain bahwa kita melihat bahwa zakat itu adalah untuk dengan berzakat kita mempunyai yang kita miliki itu dapat kita bersihkan, kemudian dapat disucikan. Dan itu ditegaskan dalam Al-Quran, hus min amwali sodaqoh tutahhiruhum. Artinya, ambillah. Makanya kalau dari konsep Imam Syafi'i menyatakan bahwa kita tegas, dipaksa. Orang yang tidak mau membayar zakat itu dipaksa untuk membayar zakat. Dengan kategori mereka mampu, kemudian memenuhi syarat, memenuhi aturan ajaran agama Islam. Di lain sisi kita melihat bahwa zakat itu adalah untuk mendekatkan hablum minallah, ya, yang tak penting karena itu merupakan amal jariah kita. Karena semua harta yang kita titipkan, yang dititipkan Allah kepada kita ini adalah sebuah amanah. Dan yang akan membantu kita hanya satu sedekah dan amal jariah kita inilah yang akan nanti bermanfaat bagi kita. Untuk itu penting bagi kita umat Islam, dan Nabi juga mengajarkan bahwa orang yang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi khalifah, beliau ada dua. Yang perangan pertama orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian orang yang tidak membayar zakat. Karena zakat merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan umat Islam setiap yang sudah memenuhi nisabnya. Seperti itu. Dan zakat ini juga selain memang sudah dianjurkan dalam Islam, juga memang dianjurkan oleh negara, begitu Bu ya. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa berzakat itu sangat penting sekali, penting bagi umat Islam dan ini wajib, begitu Bu ya. Sementara ada orang yang mampu, misalkan seperti itu. Ada orang yang mampu tetapi mereka masih belum memahami untuk membayar zakat. Artinya mereka ini masih enggan untuk membayar zakat. Nah, ini bagaimana hukum dalam Islam bagi orang yang tidak membayar zakat sementara mereka mampu? Apakah ini diberi sanksi juga oleh negara atau seperti apa? Baik, kita berbicara tentang zakat, bahwa zakat itu adalah wajib. Kemudian kalau kita, bagaimana hukuman tadi orang yang tidak membayar zakat sementara dia adalah orang yang mampu? Kalau hukuman secara akhirat, mereka ditegaskan dalam Al-Quran itu mendapat azab yang sangat pedih. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi juga disebutkan bahwa barang siapa yang memiliki harta, kemudian hartanya itu tidak mau dizakatkan, hartanya itu akan menjadi ular, dan ular nanti akan melilit lehernya di hari akhirat. Kemudian dia akan nyatakan, inilah hartamu, inilah simpananmu. Begitulah hukuman terhadap orang-orang yang tinggal untuk membayar zakat. Kemudian untuk dari sisi hukuman di dunia, kita melihat dalam kitab Al-Fiqih bahwa orang yang enggan untuk membayar zakat, maka Allah akan ambil hartanya sepertiga hartanya, setengah hartanya akan diambil.
Jadi mungkin kita tidak nampak pengambilan Allah, mungkin melalui dititipkan kita melalui sakit dari ahli keluarga, atau kita sakit dan sebagainya. Maka ini sangat tegas bahwa hukuman dunia Allah akan ambil harta yang kita miliki. Jadi supaya ini mendapat barokah, manfaat, kemudian harta kita juga yang kita lakukan tadi zakat, kita lakukan dari mendapat pahala yang berlipat ganda, maka sebaiknya kita umat Islam bersama-sama untuk berzakat di Basnas Kabupaten Bengkalis. Karena saya gambarkan tadi pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, sekelompok orang yang enggan membayar zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq menyarankan untuk mereka diperangi. Kemudian pada Imam Syafi'i juga menggambarkan bahwa orang yang tidak membayar zakat itu dipaksa, ya harus dipaksa diambil. Nah, artinya bahwa zakat itu punya dua hukuman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama, dia akan mendapatkan pada akhir nanti azab yang sangat pedih. Kemudian di sisi masih dalam kehidupan dunia, hartanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita tidak ketahui. Dan itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, Bu ya. Baik, tadi kita dengarkan kalau zaman Rasulullah, pemerintahan dari pemerintahan terdahulu zaman Rasulullah yang mana apabila manusia itu tidak mau membayar zakat, maka mereka akan dipaksa seperti itu. Nah, yang terjadi saat ini ketika seseorang yang enggan membayar zakat, apakah seperti apa nih pemaksaan yang dilakukan untuk zaman sekarang ini, Bu? Untuk zaman sekarang ini kita harus ada dua untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar zakat. Pertama adalah kita harus membangun literasi keagamaan bahwa zakat ini dalam Islam wajib kita lakukan. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi, kemudian melakukan syiar agama melalui syiar agama atau para kiai, para ustadz yang pada dakwah, pada dai, bahwa sering harus menyampaikan bahwa sebagai umat Islam kita harus membayar zakat. Karena untuk membangun literasi itu sangat susah. Karena kalau orang yang sudah punya tingkat pemahaman yang agak tinggi, mereka tanpa dibangun literasi dia akan tetap membayar zakatnya karena itu merupakan suatu kewajiban dan fitrah kita sebagai umat Islam. Tapi bagi orang yang belum memahami, kadang-kadang mereka merasa tidak dengan berzakat harta mereka akan habis. Padahal Allah sudah janjikan bahwa ketika mereka membayar zakat atau berimpak bersedekah, maka Allah akan tambahkan harta mereka, akan mentambahkan rezeki mereka dengan jalan yang mereka tidak ketahui. Maka itu bersama-sama kita membangun literasi masyarakat kita bahwa zakat ini sangat penting untuk dibayar guna kita mendapatkan barokah, guna mendapatkan manfaat, kemudian harga kita yang kita dapat ini adalah bersih dan baik. Baik, itu dia hal yang sangat penting yang kita lakukan, yaitu membayar zakat. Tidak hanya zakat tapi infak dan sedekah juga, ya. Baik pendengar, masih ada beberapa hal yang ingin kita gali lagi dari tema kita pada sore hari ini mengenai potensi dan strategi ZIS, zakat, infak dan sedekah setelah selingan berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Bengkalis.
Baik, saudara pendengar kaum muslimin muslimat, di mana saja Anda berada, masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Dan masih kita membahas tentang bagaimana strategi potensi zakat, infak dan sedekah. Ya, nah tadi kita sudah mengetahui pentingnya berzakat. Kemudian hukum orang yang tidak membayar zakat. Nah, namun di balik itu semua tentu ada hikmahnya ya Bu ya. Kita membayar zakat itu kan tentu perbuatan yang baik karena itu sudah dianjurkan dalam Islam. Malahan di bulan suci Ramadan ini kita memang dianjurkan dan diwajibkan untuk membayar zakat, yaitu zakat fitrah. Itu yang lebih utama. Kemudian ini tentu bagi yang mampu begitu. Nah, mungkin kita ingin tahu juga nih, apa saja hikmah di balik kita berzakat ini, Ibu? Baik, tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan zakat, bahwa hikmah dari yang kita lakukan untuk membayar zakat ini salah satunya adalah Allah akan melipatkan gandakan pahala bagi orang yang membayar zakat. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa artinya seperti ini, barang siapa yang berzakat mendapatkan pahala Allah, maka akan aku berikan kepadanya pahala. Dan barang siapa yang berzakat, maka akan aku berikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Dan itu adalah salah satu hikmah dari kita berzakat. Begitu juga dengan infak dan sedekah juga Ibu ya. Di sisi lain kita melihat bahwa ini kan amal jariah yang mengalir, yang tidak terputus ya. Yang karena inilah bekal yang abadi yang bisa membantu kita di akhir nanti. Karena harta yang kita miliki semuanya ini tidak akan menjadi makna bagi kita. Karena saya pernah ada cerita pada suatu orang bertanya, pengusaha yang kaya, dia bertanya, Bapak, apakah Bapak punya harta? Dia bilang, saya punya harta cuma 10 juta. Karena dari wartawan menyatakan bahwa tidak mungkin Bapak itu sebagai pengusaha besar yang kaya mempunyai harta 10 juta. Dari harta yang banyak yang dimiliki, bahwa hanya baru 10 juta yang dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Artinya zakat itu sangat penting bagi kita karena sebagai amal jariah yang tidak terputus bagi umat Islam. Di sisi lain bahwa kita juga melihat bahwa untuk mendekatkan dengan kita membayar zakat, infak, sedekah, secara ekonomi kita melihat kita memberikan kedekatan hubungan kita dengan hablum minan nas, terutama bagi saudara-saudara kita yang seiman dan sekesianian, yang susah, yang perlu uluran bantuan tangan, terutama dari zana zakat bagi kita dari umat Islam. Baik. Jadi tentu saja dalam berzakat ini memiliki potensi-potensi begitu Bu ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan juga bagaimana potensi dari zakat ini dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi peningkatan perolehan zakat, dan mungkin ada juga hambatan dalam kita dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah ini Bu. Oke, baik, untuk terkait dengan pengumpulan zakat ini tentu infak dan sedekah tentu punya hambatan, terutama adalah hambatan kita adalah di segi literasi kita yang masih rendah. Pemahaman masyarakat kita terutama untuk membayar zakat, mereka belum mensejajarkan bahwa zakat itu sama status hukumnya dengan ibadah sholat. Kemudian untuk mendukung terhadap pengembangan perhimpunan zakat, infak dan sedekah, terutama pada hari ini kita di Indonesia sudah punya aturan, didukung oleh aturan dari pusat untuk regulasi mengatur tentang menghimpun dan mengumpul dan mendistribusi zakat, serta membentuk lembaga
zakat yang ada di kabupaten setiap daerah. Di sisi lain kita melihat ini akan berpotensi karena kita lihat di Kabupaten Bengkalis juga sudah adanya regulasi yang mengatur tentang penghimpunan zakat, infak dan sedekah. Dengan regulasi ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, tentu seluruh masyarakat Bengkalis, terutama kita umat Islam dari berbagai golongan yang mempunyai ketentuan syarat yang mampu dalam Islam, maka ini berpotensi untuk zakat kita akan terhimpun dengan baik. Karena kalau kita melihat satu sisi bahwa umat Islam di Kabupaten Bengkalis juga mayoritas. Yang kedua, kita melihat juga hari ini Basnas 2023 data Basnas Kabupaten Bengkalis, saya melihat dari list berita yang ada bahwa hampir terkumpul 2003 itu 6,2 miliar. Dan mudah-mudahan tahun ini Basnas Kabupaten Bengkalis dengan ada kegiatan dakwah seperti ini, kemudian sosialisasi dan pembentukan amil di unit, maka dana zakat kita berharap tahun ini kita doakan bersama mudah-mudahan mencapai 10 miliar. Sehingga dengan kegiatan ini berpotensi untuk membantu meringankan kemudian menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Sehingga masyarakat Kabupaten Bengkalis ini maju dan sejahtera. Mungkin ada satu hal yang menjadi pokok penting strategi dalam meningkatkan zakat infak sedekah khususnya di Bengkalis ini, Bu. Baik, untuk pengumpulan zakat tentu agar maksimal tentu ada strategis yang harus kita lakukan. Salah satu diantaranya adalah kerjasama antara pemerintah, kemudian perusahaan dan swasta. Mungkin ini sudah dilakukan dan sudah dilakukan oleh pihak Basnas Bengkalis. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan kerjasama yang dibangun ini, filantropi khususnya zakat, infak, sedekah di Basnas Kabupaten Bengkalis ini terhimpun semakin meningkat. Baik, terima kasih Ibu Khadijah yang sudah menyampaikan pencerahan mengenai strategi dan potensi ZIS, zakat, infak dan sedekah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita petik hikmah di balik itu semua. Baik, saudara pendengar kaum muslimin muslimat, selanjutnya kita akhiri untuk program kita pada sore hari ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qori kita Syamsul Bahri dengan membacakan surah At-Taubah ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا
المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dengan berakhirnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi, maka selesai sudah program dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis untuk hari ini, tepatnya Jumat 4 Ramadan 1445 Hijriah. Baik pendengar kaum muslimin muslimah, kita akan menantikan masuknya waktu berbuka puasa tepat pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Saya Rini Fakhriani bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.